أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita buka tanya jawab aja. Mungkin sebelum ditutup Ustadz, saya mau bertanya, apakah sama nilainya Ustadz kalau Ustadz kan menuntut ilmunya dengan kuliah mungkin Ustadz ya? Saya nggak pernah kuliah Pak, saya duduk di bangku SD ya saya. Iya, artinya apakah sama nilainya seperti kita-kita yang bermajelis taklim seperti ini, yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dengan menuntut ilmu memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustadz. Ada seorang kakek Pak datang kepada imam masjid atau kepada seorang guru gitu, mengatakan, sudah saya puluhan tahun belajar duduk di majelis ilmu tapi enggak masuk-masuk. Saya gimana nih, beda dengan yang muda-muda gitu, dia nulis ini ya. Kata Syekh ini berkata, jangan berputus asa wahai kakek, karena Rasulullah SAW tidak pernah mensyaratkan belajar itu dapat sekian persen, enggak pernah. Cukuplah janji Rasulullah kepadamu dimudahkan langkahnya menuju surga tak kala Anda hadir di majelis ilmu saja, tanpa dapat 1% atau 0% nggak dapat sama sekali. Cukup duduk-duduk saja, itu sudah apa? Ada kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan kemudian duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan itu dia menuju surga. Di sini tidak ada presentasi yang disebutkan, tidak pula diikat di mana gitu. Diikatnya apa? Ketika dia duduk di majelis ilmu. Ternyata Pak, belajar di majelis seperti ini lebih berkah daripada apa? Duduk di bangku kelas. Paham? Duduk seperti ini turun rahmat, kemudian ketenangan, Allah menyebut-nyebut, dan Allah apa? Rasulnya menjanjikan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita belajar Pak nggak mudeng-mudeng, masuk kanan keluar kanan, mantul istilah orang ya, mantul, masuk kanan keluar kanan, tapi duduk saja dengarkan. Semoga saja Allah apa? Memberikan sedikit pencerahan, sedikit tambahan ilmu. Nah seperti itu. Yang lain Pak, kalian mau tanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang sholat ini. Kenapa sih kita sholat ini berbeda-beda Pak Ustadz? Ada 2 rakaat dan ada 3 rakaat dan ada 4 rakaat. Itu karena apa Pak Ustadz? Iya. Kenapa? Yang pertama, yang kedua. Kenapa sih kita sholat ini Pak Ustadz? Kalau sholat malam bersuara, kalau sholat siang kita diam-diam tidak bersuara. Itu kenapa Pak Ustadz? Iya. Nah. Kenapa di dalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat? Kenapa enggak ada yang 5 rakaat? Sementara bilangan-bilangan yang disebutkan itu Pak, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi diajarkan langsung oleh Rasulullah. Nah kenapa ada bilangan seperti ini? Di Mekah Pak, sebelum ke Madinah, semua sholat itu 2 rakaat. Tidak ada ya, kecuali maghrib ya. Semuanya apa? 2 rakaat. Gak ada yang rubai. Kenapa ada bilangan 3, 4, 2 dan yang lainnya? Nah ini adalah pengaturan dari apa? Dari syariat kita. Kita hanya dituntut untuk menjalankannya, tapi tidak dituntut untuk mengetahui kenapanya. Karena dalam ibadah kita Pak, ada yang sifatnya ta'abudiyah, ada yang sifatnya apa? Ta'abudiyah, yaitu apa? Kita hanya dituntut sebagai seorang hamba melaksanakannya.
tanpa mengetahui hikmahnya kenapa. Paham? Sholat, kenapa kita diperintahkan terus? Kita nggak tahu. Ternyata Pak, diantara hikmahnya agar apa? Agar kita senantiasa memperbaiki ibadah kita. Karena dengan sholat itu akan baik. Dengan sholat itu akan menjauhkan kita dari perbuatan yang mungkar. Dengan sholat itu kita akan husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Karena yang pertama kali dihisab kelak adalah sholat. Paham Pak? Karena sholat berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita masih hidup, maka masih diperintahkan sholat. Kalau kita sudah meninggal, baru apa Pak? Baru tetangga datang mensolati kita. Nah itu Pak. Jadi tidak setiap apa yang diperintahkan atau yang dilarang, itu kita tahu hikmahnya. Kita hanya dituntut sebagai seorang hamba untuk melakukannya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.